A few moments later. Hai, kembali lagi dengan Eva, Edi Pratika. Nah, berita terkini tentang efisiensi kebijakan moneter. Saya Penny Brezita. Di sini saya akan menyampaikan berita terkini mengenai efisiensi kebijakan moneter yang mencangkut berbagai aspek yang mempengaruhi perekonomian. Berikut adalah beberapa poin terpenting yang harus diperhatikan. Yang pertama, target kredit perbankan, yaitu Bank Indonesia mengeluarkan target yang konservatif kredit perbankan yang dapat mempengaruhi efisiensi kebijakan moneter. Yang kedua, transmisi moneter. Proses transmisi kebijakan moneter ke masyarakat dapat terhambat, yang berdampak pada efisiensi kebijakan moneter. Yang ketiga, relaksasi moneter. Kemungkinan relaksasi moneter dapat berlanjut, yang dapat mempengaruhi efisiensi kebijakan moneter dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Terus yang keempat, rekomendasi redemonisasi rupiah. Pertimbangan akan redemonisasi rupiah dapat mempengaruhi efisiensi moneter dalam mencapai tujuan ekonomi. Berita selanjutnya akan disampaikan oleh Edi Pratika. Baiklah, saya akan membacakan berita yang saya dapatkan. Menjaga stabilitas ekonomi dan mengontrol inflasi. Bank Indonesia telah memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% pada rapat gubernur Maret 2025 dengan suku bunga deposit posisi 5% dan lending facility 6,5%. Tujuan utama kebijakan moneter menjaga inflasi dalam sasaran 2,51% pada 2025 dan 2026, mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Operasi moneter pro market, optimalisasi instrumen SRBI, SPBI, dan SUVBI untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter. Stabilitas nilai tukar, intervensi di pasar falas dan pembelian SBN di pasar sekunder, penguatan KLM, insentif likuiditas makroprudensial ditingkatkan untuk mendorong kredit atau pembiayaan perbankan pada sektor prioritas. Dengan kebijakan ini, Bank Indonesia berharap dapat menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Efisiensi, efisiensi, efisiensi. Dunia tengah menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan. Beberapa pemerintahan baru memilih jalur ekstrim untuk mengatasi krisis dengan memotong anggaran, memangkas pegawai negeri, hingga merombak kebijakan ekonomi. Dari Argentina, Inggris, Amerika Serikat, Vietnam, bahkan Indonesia tengah menerapkan perubahan kebijakan ekonomi secara besar-besaran. Seperti apa dampaknya? Kita bahas. Kita mulai dengan reformasi ekstrem di Argentina. Sejak terpilih sebagai presiden pada akhir 2023, Javier Milei meluncurkan serangkaian kebijakan ekonomi yang kontroversial di Argentina, termasuk mengurangi 30.000 pegawai negeri, hampir 10% dari total pegawai federal. Ini adalah bagian dari langkah mengurangi pengeluaran negara dan memangkas sektor pemerintahan yang dinilai sebagai penyebab kemunduran ekonomi negara tersebut. Milei bahkan mengancam akan memecat 40.000 pegawai negeri lainnya jika mereka gagal dalam ujian evaluasi. Milei yang dikenal dengan visinya menghapus la kasta atau elit politik, jurnalis hingga akademisi, menganggap pengurangan anggaran ini akan menyelamatkan Argentina dari krisis yang lebih dalam. Meski angka inflasi turun drastis dari lebih 200% menjadi hanya 3% per bulan, angka kemiskinan justru meningkat menjadi 53%. Walau kebijakan ini menimbulkan dampak sosial, neraca perdagangan Argentina mencatat surplus selama 13 bulan berturut-turut, terutama karena peningkatan ekspor biji-bijian dan energi. Negara ini juga berusaha menjadi pengekspor energi bersih dengan memanfaatkan cadangan minyak dan gas. Beralih ke negeri Paman Sam, di Amerika Serikat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah atau DOGE yang dipimpin oleh Elon Musk untuk memangkas anggaran federal. Ia langsung menerbitkan kebijakan mengakhiri kerja jarak jauh, pembekuan perekrutan, dan mempermudah pemecatan pegawai. Lebih dari 2 juta pegawai PNS ditawari buyout dengan gaji penuh hingga 8 bulan jika mereka mengundurkan diri. Hingga Jumat 7 Februari, 65.000 pegawai telah menerima tawaran ini. Targetnya, 200.000 pegawai bersedia mengundurkan diri. Jika berhasil, ini akan menjadi pemangkasan tenaga kerja terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Mereka bisa menghemat anggaran hingga 1.600 triliun rupiah. Sementara itu, Trump membela Elon Musk dari tuduhan konflik kepentingan dan meminta DOGE segera mengaudit belanja militer dan Kementerian Pendidikan. Sejak dilantik, Trump telah membekukan Lembaga Bantuan Internasional atau USAID selama 90 hari dan merumahkan para pegawainya. Bantuan kemanusiaan ke berbagai negara pun terpaksa dihentikan. Sementara itu, pemerintah juga memangkas miliaran dolar dana administrasi penelitian biomedis yang menurut para ilmuwan dapat menghambat inovasi medis. Ternyata sejak Desember lalu, pemerintah Inggris juga berencana memangkas lebih dari 10.000 pegawai negeri sebagai upaya efisiensi anggaran. Kebijakan ini dilatar belakangi kenaikan jumlah pegawai negeri pada saat Brexit juga pandemi. Menteri Keuangan Rachel Reeves meminta setiap kementerian mengurangi anggaran sebesar 5% yang kemungkinan besar berdampak pada pengurangan jumlah pegawai. Saat ini terdapat 513.000 pegawai negeri sipil di pemerintahan pusat, naik dari 380.000 pada 2016. Menteri Kantor Kabinet Pat McFadden menegaskan efisiensi lebih penting daripada menetapkan target pengurangan pegawai. Sementara itu, beberapa kementerian telah menawarkan skema pengunduran diri sukarela. Perdana Menteri Keir Starmer juga mengkritik budaya birokrasi yang dianggap terlalu nyaman dan stagnasi. Dan itu memicu reaksi keras dari serikat pekerja. Pemerintah Inggris menegaskan reformasi bertujuan meningkatkan efisiensi dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik. Di Indonesia, tanah air kita, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani kebijakan untuk memangkas anggaran sebesar 306,69 triliun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Pemangkasan anggaran ini bertujuan untuk mempercepat perluasan cakupan program makan bergizi gratis atau MBG. Dari total pemangkasan, 256,1 triliun berasal dari belanja kementerian atau lembaga, sementara 50,59 triliun dari transfer ke daerah. Dari 10 kementerian dengan pemangkasan terbesar, pemangkasan anggaran nomor 1 terjadi di Kementerian PUPR dengan 81,38 triliun rupiah. Sedangkan di urutan ke-10 ada Kementerian Komdigi dengan 4,49 triliun rupiah. Meskipun terjadi pemotongan, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menegaskan layanan publik, subsidi serta gaji pegawai tetap aman. Namun kebijakan ini memicu keluhan dari beberapa karyawan yang terancam kehilangan pekerjaan. Dampak efisiensi juga dirasakan Komisi Yudisial. Anggaran yang dipangkas membuat lembaga ini hanya mampu menggaji pegawainya hingga Oktober 2025. Menurut Presiden Prabowo, efisiensi dan pengawasan kebijakan akan memastikan Indonesia menjadi negara yang lebih makmur. Beralih ke negara tetangga, Vietnam baru saja mengumumkan akan memangkas 20% pegawai negeri yang akan menghemat anggaran sekitar 73 triliun rupiah dalam 5 tahun. Negara ini juga mengurangi jumlah kementerian dan lembaga dari 30 menjadi 22, termasuk di sektor media, kepolisian, hingga militer. Sejumlah pegawai yang terkena dampak sudah mulai mencari pekerjaan baru, sementara pemerintah berharap kebijakan ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi 8%.
Namun dampaknya terhadap kemiskinan dan ketidakstabilan sosial masih menjadi perdebatan. Nah, kebijakan ekonomi yang berbeda datang dari China dan India. Pemerintah China menaikkan gaji jutaan pegawai negeri di awal 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga guna menopang perekonomian yang melambat. Gaji pegawai negeri rata-rata naik sekitar 500 yen atau 1,1 juta rupiah per bulan dengan kenaikan lebih besar di beberapa wilayah. Ini merupakan strategi mengurangi ketergantungan pada investasi dan mendorong pertumbuhan konsumsi domestik. Di India, pemerintah juga mengumumkan kebijakan keringanan pajak bagi kelas menengah dalam anggaran 2025-2026. Ambang batas pajak penghasilan dinaikkan dari Rp700.000 menjadi Rp1,28 juta, membebaskan lebih banyak warga dari kewajiban pajak. Meski ada kekhawatiran terkait penurunan pendapatan negara, pemerintah berharap kebijakan ini akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, tabungan, dan investasi. Masing-masing negara memiliki cara yang berbeda untuk mengatasi tantangan ekonomi. Dari pemangkasan pegawai, efisiensi anggaran, hingga kebijakan fiskal yang ekstrim menunjukkan bagaimana para pemimpin dunia berusaha untuk mengembalikan stabilitas ekonomi mereka. Meski ada hasil positif seperti surplus perdagangan dan penurunan inflasi, dampak sosial serta ketidaksetaraan ekonomi masih menjadi perhatian utama. Apakah efisiensi ini akan benar-benar efisien? Simak terus perkembangan berita terkait hanya di Kumparan, bicara fakta lewat berita.